Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kesempatan kali ini untuk membahas mengenai potensi diri. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya persilakan untuk mengawali dengan berdoa. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat mudah diterima dan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Nah, ini Bunda punya slide tentang definisi. Jadi kita akan terlebih dahulu memahami apa itu pengertian dari potensi. Nah, saya ambil dari pendapat salah satu ahli yang menyatakan bahwa potensi itu adalah kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Sehingga kemampuan yang masih terpendam itu masih bisa untuk diwujudkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kalau yang saat ini sampean miliki itu bisa jadi di dalam dirinya sampean masih memiliki potensi yang masih terpendam dan perlu untuk dimunculkan. Lalu apa sih fungsinya? Kenapa kita itu harus memahami potensi diri? Memahami potensi diri, memahami dan mengetahui potensi diri atau talenta yang kita miliki itu dapat membantu kita untuk meningkatkan kinerja atau produktivitas kita menjadi lebih baik lagi. Dan tugas-tugas yang kita peroleh, salah satunya tugas sekolah ya contohnya, atau apapun yang ada di kehidupan kita sehari-hari, dengan kita memahami potensi diri kita, hal itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Di sini saya berikan contoh, misalkan seseorang yang sebenarnya di dalam dirinya itu memiliki potensi yang belum dia sadari. Contoh, selama ini mungkin sampean semua mengalami beberapa kesulitan untuk menjalani pembelajaran selama daring ini. Nah, beberapa anak itu mungkin bisa mudah paham, cukup dengan melihat video, mendengarkan penjelasan dari video itu sudah paham. Tapi ada juga memang teman-teman itu yang harus langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Itu contoh. Nah, potensi seperti apa yang harus dipahami? Di sini sampean mungkin nanti akan paham. Dengan adanya sistem pembelajaran daring, sampean dituntut untuk lebih mandiri. Nah, kemandirian dalam diri seseorang itu juga merupakan salah satu potensi diri yang perlu digali untuk dimunculkan. Sampean yang sebelumnya belajar dengan tatap muka, selalu bertemu dengan Bapak Ibu guru, sekarang dituntut untuk lebih mandiri. Nah, kemandirian, potensi dalam dirinya sampean itu yang sekarang ini sedang dimunculkan, biar sampean bisa lebih mudah menerima pembelajaran sekalipun hanya bisa lewat daring, bisa lewat video. Dan sebenarnya Bapak Ibu guru juga sudah memfasilitasi kalau ingin bertanya silakan bertanya. Nah, di sana digali lagi potensi kepercayaan dirinya sampean. Jadi dalam masa pembelajaran daring ini sudah dapat 2 poin. 1, kemandirian, mandiri untuk bisa memahami sesuatu. 2 adalah kepercayaan diri. Jadi bertanya pun itu juga suatu bentuk kepercayaan diri. Buktinya beberapa ananda ini masih banyak ya yang kalau di grup waktu pembelajaran masih malu-malu untuk bertanya. Apa saja sih faktor-faktor yang membuat potensi diri seseorang itu bisa tergali, bisa dimunculkan? Yang paling utama adalah percaya diri. Saya mungkin sudah pernah menyinggung tentang pengertian percaya diri ini otomatis dalam hal positif ya.
seseorang yang memiliki modal percaya diri, itu dia akan lebih mudah untuk menggali potensi di dalam dirinya. Yang kedua, setiap orang itu kan pasti memiliki hobi dan minat. Nah, di sana justru akan lebih mudah untuk menggali potensinya. Seseorang yang memiliki hobi, misal tertarik dengan puisi, tertarik dengan hal-hal yang berbau sastra, itu otomatis dia akan mendapatkan kemudahan menggali potensi dirinya ada di sana. Yang kedua, misalkan saya ini cuma sukanya sepak bola, Bu, saya sukanya olahraga. Sama, itu orang yang jenisnya kinestetik ya. Nanti mungkin di pertemuan mendatang kita bisa membahas kembali. Nah, itu hobi dan juga minatnya sampean. Bisa jadi di sanalah potensi dirinya sampean yang memang masih perlu untuk digali atau dimunculkan. Yang ketiga, Ananda bisa memulai juga dengan pergaulan. Contohnya seperti ini. Pergaulan itu tidak harus dengan kontak fisik ya, apalagi dalam keadaan semacam ini masih ada pembatasan dan lain sebagainya. Pergaulan itu jangan diartikan hanya berkumpul secara fisik, tapi lebih kepada semen kan sekarang sudah dibiasakan untuk menggali informasi melalui internet. Banyak komunitas-komunitas yang ada di grup-grup WA ini. Nah, itu akan membantu sampean bertemu dengan orang-orang yang memiliki hobi, minat, dan potensi yang serupa dengan sampean. Saya berikan contoh, misalkan forum pembaca gitu ya. Forum pembaca dan penulis. Di sana bisa bertemu dengan orang-orang yang memang memiliki potensi, hobi dan minat untuk menulis. Jadi pergaulannya dispesifikkan atau ditambahlah kepada yang mengarah untuk bisa menggali potensinya sampean. Atau yang saat ini sudah punya klub olahraga misalkan seperti itu. Mungkin latihan-latihan masih dibatasi dan lain sebagainya, tapi bukan berarti tidak bisa berkomunikasi. Komunikasi sampean dengan orang-orang yang memiliki potensi diri yang hampir sama dengan sampean, itu akan membantu untuk mengeksplorasi potensi di dalam dirinya sampean. Yang terakhir, be positif. Jadi kekuatan berpikir positif itu nanti akan membawa sampean untuk mengembangkan apa saja yang ada di dalam dirinya sampean. Saya ulang. Yang pertama, harus punya rasa percaya diri. Yang kedua, tahu di mana hobi dan minatnya. 3, dikembangkan dengan bergaul bersama teman-teman yang searah dengan sampean, hobi, minat, dan potensinya. Dan yang terakhir, selalu berpikir positif untuk mencapai prestasi. Nah, setelah saya jelaskan rinci di awal, lalu langkah pertama apa sih yang harus dilakukan? 1, sampean harus mampu mengenali dirinya sampean sendiri. Seperti apa cara mengenali diri sendiri? 1, sampean harus tahu apa yang membuat sampean merasa bahagia. Sampean juga harus tahu di mana kelebihan dan juga kekuatan sampean. Otomatis juga harus tahu di mana kelemahan sampean. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, sampean nanti akan mengetahui, oh ternyata saya ini orang yang semacam ini. Gitu. Ini yang perlu diingat, setiap dari kalian adalah orang yang istimewa. Kenapa? Allah itu menciptakan setiap makhluk, jangan lupa setiap makhluk lengkap dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi tidak ada alasan untuk menyatakan saya tidak punya potensi apapun. No, hanya saja sampean belum menemukan apa sih potensi yang memang harus sampean gali dan sampean munculkan. Satu lagi, saya ingin membagikan macam-macam potensi diri. Jadi potensi yang ada di dalam dirinya seseorang itu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah potensi fisik, psikomotorik ya, di sini disebutnya. Potensi ini diberdayakan sesuai dengan fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sampean. Contoh, hidung, punya hidung dipakai untuk mencium sesuatu, mata untuk melihat, tangan untuk menulis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah potensi yang bersifat
intelektual. Potensi ini berupa kecerdasan yang di dalam otak manusia, terutama otak bagian kiri. Jadi nanti kalau ada mata pelajaran biologi akan dijelaskan lebih rinci lagi. Fungsi dari potensi yang ini adalah untuk melakukan perencanaan, melakukan penghitungan, dan menganalisis. Berikutnya, potensi sosial atau emotional quotient. Di sini potensi ini sama dengan potensi mental intelektual, tapi dia berada di otak bagian kanan. Fungsinya bertanggung jawab terhadap mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Berikutnya ada potensi mental spiritual. Ini potensi kecerdasan berasal dari dalam diri manusia, berhubungan dengan kesadaran. Bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma. Maksudnya seperti ini. Mungkin di antara sampean semua sudah paham bahwa yang disebut agama Islam itu memiliki salah satu ini aja ya, kewajibannya sholat 5 waktu. Tahu, ya kan? Tahu normanya bahwa harus sholat 5 waktu. Tapi juga harus menemukan di dalamnya norma. Kenapa harus sholat? Sholat itu untuk apa sih? Nah, itu yang namanya menemukan arti dari norma tersebut. Seseorang itu diwajibkan untuk tidak hanya tahu, tapi juga menemukan maksud normanya tersebut. Lebih-lebih bisa menemukan norma di dalamnya ya. Orang itu sholat untuk apa sih? Untuk menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu contohnya. Berikutnya adalah potensi daya juang. Ini juga berasal dari dalam diri manusia, berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Seseorang yang di dalam dirinya punya kekuatan untuk tidak mudah menyerah. Nah, ini ada di sini, namanya potensi daya juang. Karena beberapa orang ada yang kalau tidak bisa ya sudah, tidak ada usaha lain. Saya yakin di antara sampean semua memiliki 1, 2, 3, 4, 5 macam-macam potensi diri ini. Hanya mungkin beberapa masih perlu digali untuk dikembangkan. Untuk pertemuan kali ini, Bunda tidak memberikan tugas yang harus diupload di GJR. Saya percaya sampean sudah cukup memahami bahwa kewajiban seorang pelajar itu ya memang untuk belajar. Saya ingin sampean mulai sekarang biasakan belajar dulu sebelum menerima pembelajaran yang akan diberikan. Maksudnya apa sih Bunda? Saya pertemuan mendatang ini ingin menjelaskan mengenai hambatan mengembangkan potensi diri. Silakan sampean googling, sampean pelajari terlebih dahulu. Hari Jumatnya belajar, nanti Sabtunya waktu ketemu dengan Bunda ini sudah lebih paham, sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya harap untuk setiap pertemuan di grup itu bisa lebih aktif ya. Ada tanya jawab, ada juga komentar dan lain sebagainya. Karena saya sudah memberikan kelonggaran tidak memberikan tugas, maksudnya tugas yang diupload ke GJR, saya percaya sampean akan melaksanakan persiapan untuk pertemuan mendatang ini dengan baik. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita sudah berada di penghujung pertemuan. Saya harap semuanya dapat memahami dengan baik, ilmunya dapat dimanfaatkan. Semoga pertemuan mendatang bisa mendapatkan tambahan ilmu kembali. Ini yang harus diingat, jadikan berprestasi sebagai salah satu bentuk syukur dalam menerima nikmat kesehatan dan kecerdasan. Sekali lagi saya ulangi, sampean sudah diberikan nikmat sehat dan cerdas, maka sampean harus berprestasi untuk menunjukkan sebagai rasa syukurnya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.